Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Puspita. Saya dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, jurusan keperawatan. Di sini saya akan membuat video 5 penanganan, yaitu penanganan fraktur yang pertama, penanganan fraktur tertutup dengan menggunakan bidai. Dan yang kedua, penanganan fraktur terbuka dengan menggunakan balut tekan dan bidai. Dan yang ketiga, penanganan fraktur spine. Dan yang keempat, penanganan fraktur strain. Dan yang kelima, penanganan dislokasi. Sebelum saya menjelaskan kelima penanganan fraktur tersebut, sebelumnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fraktur. Fraktur ialah patah seluruh atau sebagian pada tulang, biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik kekuatan yang dengan sudut dari tenaga tersebut. Pengertian dari fraktur tertutup yaitu jenis patah tulang yang tidak membuat tulang menonjol melalui kulit. Pengertian dari fraktur terbuka yaitu suatu jenis kondisi patah tulang dengan adanya luka pada daerah yang patah sehingga bagian tulang berhubungan dengan udara di luar. Nah, selain kita dari pengertian fraktur tertutup dan terbuka, kita akan melanjutkan ke pengertian pembidaian. Pembidaian merupakan tindakan atau imobilisasi eksternal bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Menggunakan alat yang bernama bidai dipasangkan menyesuaikan bentuk tubuh fraktur tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan menjelas bagaimana sih penanganan dari fraktur tertutup dengan menggunakan bidai. Yang pertama, kita siapkan alat-alat terlebih dahulu, yaitu kita siapkan bidainya. Yang kedua, mitela atau bisa juga dengan kita menggunakan perban. Cara penggunaannya yaitu proses pembidaian harus melibatkan 2 sendi. Proses pembidaian menggunakan kain segitiga yang sudah seperti saya sebutkan tadi, kain mitela, atau juga bisa dengan menggunakan perban. Dan selanjutnya yaitu kita ajak pasien untuk berbicara agar pasien merasa rileks. Dan yang keempat, gunakan bidai yang sesuai dengan area luka, lalu ikat bidai tersebut. Tujuan dari pembidaian adalah untuk mencegah pergerakan yang lebih pada area patah tulang. Selanjutnya yaitu kita ke pemasangan atau penanganan fraktur terbuka dengan menggunakan balut tekan dan juga pembidaian. Caranya yaitu hampir sama dengan yang fraktur tertutup menggunakan bidai tadi, cuman perbedaannya sedikit saja. Ini sedikit saya berikan penjelasan ya. Yang pertama, kita letakkan pembalut cincin pada tulang yang keluar. Dan yang kedua, kita masukkan mitela di sela kaki dengan secara perlahan agar patah tersebut tidak bergeser kemana-mana. Dan yang ketiga, ikat pembalut cincin dengan mitela agar tidak terjadinya pergeseran. Dan yang keempat, masukkan mitela melalui sela kaki-kaki dan bawah lutut sepanjang kaki pasien. Dan yang kelima, pasang bidai pada kaki. Dan yang keenam, ikat mitela dengan simpul di luar. Dan yang ketujuh, tambahkan lagi mitela di bawah kaki sepanjang kaki pasien. Ini pembidaian pada daerah kaki. Dan apabila pembidaian di daerah tangan sama saja, cuman perbedaannya yaitu panjang dari bidai tersebut lebih berbeda karena menyesuaikan dengan fraktur tersebut. Itulah pembidaian atau penanganan dari fraktur terbuka dan menggunakan balut tekan juga. Jadi kita lebih mengutamakan balut tekan terlebih dahulu, baru kita bidai. Selanjutnya kita ke penanganan sprain dan strain. Apa sih sprain dan strain itu? Nah, jadi sprain itu yaitu cedera yang terjadi karena regangan berlebihan atau terjadinya robekan pada ligamen penghubung antar tulang. Kalau strain, cedera yang terjadi karena regangan berlebihan atau terjadinya robekan pada otot maupun tendon penghubung tulang dan otot. Itulah perbedaannya. Di sini
saya bisa menjelaskan sedikit contoh perbedaan dari sprain dan strain. Berikut ini ialah contoh dari strain dan sprain agar kita bisa mudah untuk membedakannya. Oh, ini cedera strain apa sprain ya. Nah, disinilah contohnya di daerah mana-mana aja gitu kan. Nah, kalau sprain itu biasanya terjadi pada daerah jempol, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan. Kalau strain adalah cedera pada tendon atau pada otot itu sendiri. Bagian tubuh yang biasanya terjadi di daerah betis, selangkangan, otot hamstring, otot paha belakang, punggung, dan kaki. Umumnya karena olahraga. Itulah biasanya terjadinya cedera atau keseleo pada strain. Selanjutnya yaitu kita ke penanganan sprain. Bagaimana sih penanganan dari sprain itu? Nah, caranya kita menggunakan dengan prinsip Price. Nah, yang pertama protect atau melindungi. Misalnya melindungi pergelangan kaki dengan mengenakan sepatu yang tinggi melebihi mata kaki. Nah, yang kedua kita menggunakan cara R yaitu rest, mengistirahatkan. Istirahatkan sendi selama 2-3 hari setelah cedera. Bila perlu gunakan tongkat untuk membantu kita dalam berjalan. Selanjutnya yaitu kita menggunakan ice atau es. Kompres area yang keseleo dengan es segera setelah cedera. Lakukan selama 12-20 menit setiap 2-3 jam hingga 2-3 hari. Jangan lupa untuk membungkus es dalam kantong plastik atau handuk sebelum mengompres. Langkah ini biasanya bisa mengurangi nyeri, radang, dan memar. Nah, setelah itu kita ke compression atau membalut. Agar bengkak berkurang, balut area yang keseleo dengan perban elastis hingga 2 hari setelah cedera. Jangan gunakan perban yang terlalu ketat agar darah tetap mengalir lancar. Silakan berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan ukuran perban yang tepat. Ingatlah untuk melepas perban sebelum tidur. Selanjutnya kita ke elevation atau menaikkan. Angkat pergelangan kaki hingga ketinggian yang sama dengan pinggul saat duduk. Jangan dibiarkan menggantung ke bawah. Jika keseleo terjadi di pergelangan tangan, gunakan penyangga lengan selama 1-2 hari. Menaikkan bagian yang cedera bisa mengurangi pembekakan yang akan terjadi. Selanjutnya kita ke penanganan strain. Sebenarnya penanganannya hampir sama, tapi adalah sedikit perbedaannya. Jadi penanganan yang pertama kita menggunakan prinsip RICE. Yang pertama rest, istirahat selama 48 jam. Dan yang kedua ice, letakkan es pada area yang cedera selama 15 menit setiap 2 jam. Gunakan handuk di area kulit dengan es. Yang ketiga compression, kompres atau perban secara ketat area cedera dengan arah balutan dari daerah yang paling jauh dari jantung ke arah jantung, dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya elevation, bagian yang cedera diposisikan lebih tinggi dari jantung. Untuk mengurangi rasa nyeri bisa diberikan obat anti nyeri seperti piroxicam, meloxicam atau ibuprofen. Nah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan yaitu saat terjadinya cedera pada strain, olahraga, konsumsi alkohol, dan pijat pada area cedera dalam 72 jam setelah cedera karena dapat memperburuk pembekakan pada cedera tersebut. Selanjutnya kita ke penanganan dislokasi. Apa sih penanganan dislokasi itu? Dislokasi adalah kondisi ketika tulang keluar atau bergeser dari posisi normalnya pada sendi. Semua persendian yang ada di tubuh dapat mengalami dislokasi, terutama saat terjadinya benturan akibat kecelakaan berkendara atau terjatuh ketika kita berolahraga. Adapun penanganan dari dislokasi itu sebagai berikut. Kita bisa melakukan penanganan dislokasi dengan perawatan medis dan perawatan mandiri. Sebelumnya saya menjelaskan perawatan medis terlebih dahulu. Perawatan medis yang dapat diberikan untuk mengatasi dislokasi antara lain tindakan reduksi untuk
untuk mengembalikan tulang pada posisi normal. Yang kedua, imobilisasi untuk menyangga tulang dan mencegah bergeraknya sendi yang telah kembali pada posisi normal sehingga pemulihan dapat lebih cepat. Dan yang ketiga, operasi untuk mengatasi dislokasi yang tidak bisa diperbaiki dengan tindakan reduksi atau telah terjadinya kerusakan pada pembuluh darah, saraf atau ligamen di sekitar sendi. Dan selanjutnya bisa perawatan rehabilitasi untuk memperkuat sendi dan melatih pasien agar dapat bergerak seperti biasanya. Itulah perawatan medisnya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perawatan mandiri. Untuk perawatan dislokasi, untuk perawatan mandirinya kita bisa melakukan beberapa cara untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus meringankan rasa tidak nyaman yang mungkin timbul. Yaitu beberapa caranya, yaitu yang pertama mengompres sendi dengan es atau air hangat selama 12-20 menit beberapa kali sehari. Yang kedua, kita mengistirahatkan sendi yang mengalami dislokasi dan menghindari gerakan yang menimbulkan rasa nyeri. Dan yang ketiga, kita melatih sendi dengan gerakan-gerakan ringan dan dilakukan secara perlahan-lahan. Nah, inilah beberapa penanganan untuk perawatan mandirinya. Insya Allah jika kita rutin dan kita bisa melakukannya dengan perlahan-lahan akan mudah pulihnya. Mungkin hanya itu saja video yang bisa saya sampaikan tentang 5 penanganan faktor lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.